Materi kali ini kita akan membahas mengenai ilustrasi penggunaan jurnal koreksi oleh auditor. Nah, di sini disampaikan untuk penggunaan jurnal koreksi ya. Jadi auditor ini selain melakukan pemeriksaan, jika dia sudah mengetahui kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan, dia juga bisa melakukan perbaikan. Jadi kalau menemukan jurnal yang salah, auditor harus membuat jurnal koreksi. Bagaimana untuk memperbaiki jurnal tersebut? Karena setiap jurnal yang salah itu nggak bisa dihapus. Kalau jurnalnya salah, maka akan ada jurnal koreksi untuk memperbaikinya. Nah, maka dari itulah ini adalah ilustrasi jurnal koreksi yang dilakukan oleh auditor. Jadi anggap saja auditor sedang melakukan pemeriksaan dan menemukan suatu kesalahan. Nah, ini adalah ilustrasi yang pertama. Terdapat kesalahan pencatatan penjualan secara kredit sebesar 5 juta. Seharusnya tercatat 50 juta. Jadi dalam artian kita auditor menemukan nota, di mana nota tersebut tercantum ada penjualan kredit sebesar 50 juta. Setelah kita lihat, jurnal perusahaan hanya mencantumkan 5 juta. Maka ini adalah jurnal yang dicatat oleh klien. Nah, jurnal ini harus kita pahami ya, ini adalah jurnal standar yang kalian pelajari di mata kuliah awal pengantar akuntansi. Nah, perusahaan mencatatnya sebesar 5 juta. Jadi yang dicatat oleh klien atau perusahaan, dia mencatat piutang pada penjualan sebesar 5 juta. Di mana ini jurnal yang salah. Ini jurnal yang dibuat perusahaan atau dibuat klien, dan jurnal ini salah. Yang benar seharusnya piutangnya 50 juta di debit, penjualannya di kredit 50 juta. Nah, maka dari itulah butuh jurnal koreksi. Nah, untuk mengetahui jurnal koreksinya, kita harus tahu yang dicatat klien apa dan yang seharusnya apa, ya. Jadi kita harus tahu yang benarnya itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat yang dicatat klien piutangnya 5 juta. Seharusnya piutangnya 50 juta. Maka bisa dilihat ini posisinya sama di debit semua. Maka bisa dikatakan piutangnya kurang 45 juta di debit. Maka muncullah jurnal koreksi ini. Piutangnya 45 juta, letaknya di debit, dan kita lihat penjualannya 5 juta. Seharusnya penjualan di kredit 50 juta, berarti penjualannya kurangnya sebesar 45 juta. Maka di sini muncullah penjualan 45 juta. Jadi jurnal koreksinya adalah piutang di debit 45 juta dan penjualan di kredit 45 juta. Nah, sebagai acuan kita kenapa jurnalnya seperti ini, kita lihat saja. Kalau yang di jurnal klien seperti ini ditambahkan dengan jurnal koreksi kita, maka akan menghasilkan jurnal yang benar. Kita ambil contoh, piutang di debit 5 juta. Di sini piutang di debit 45 juta. Sama-sama debit, berarti saling menambahkan. 5 juta tambah 45, maka dapatlah 50. Di sini penjualan di kredit 5 juta. Penjualan kredit 45, sama-sama kredit, maka 5 juta ditambah 45, dapatlah 50 juta. Maka jurnal ini, jurnal yang salah dari klien ditambah dengan jurnal koreksi kita, maka akan menghasilkan jurnal yang benar, ya. Jadi yang mana yang digunakan auditor? Auditor hanya menggunakan ini saja, ya, jurnal koreksi ini yang dicatat oleh auditor untuk memperbaiki jurnal klien yang salah. Ini hanya sebagai acuan saja, ya. Jadi ini tidak dicatat oleh auditor. Yang dicatat oleh auditor dan yang untuk memperbaiki jurnal klien adalah jurnal koreksi ini. Jadi anggap saja kalau ini soalnya, jawabannya ini, jurnal koreksi ini. Ini adalah jawaban dari soal yang seperti ini. Berikutnya kita masuk ke contoh kedua. Terdapat beban iklan 1 juta yang telah dibayar namun tidak dicatat klien. Jadi klien lupa mencatatnya. Seharusnya dicatat. Kalau seharusnya dicatat, ya berarti anggap saja jurnal kliennya nggak ada. Supaya ada, maka kita catat. Maka muncullah jurnal koreksi ini. Jadi inilah jurnal koreksi yang dibutuhkan oleh auditor. Beban iklan pada kas. Ya, ini jurnal standar, jurnal biasa. Jadi anggap saja kalau klien belum mencatat, ya jurnal koreksinya berarti
tinggal catat seperti biasa. Ya, kalau bayar iklan berarti beban iklan pada kas, kalau bayar gaji berarti beban gaji pada kas, dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk contoh. Terdapat beban gaji 2 juta namun dicatat klien sebagai beban iklan 2 juta namun dicatat klien sebagai beban gaji. Jadi anggap saja salah nyatet. Ini yang di jurnal klien. Ya, yang di jurnal klien adalah beban gaji pada kas. Dimana kita bisa lihat seharusnya itu beban iklan, seharusnya beban iklan pada kas. Ini yang benar, ya. Beban iklan pada kas. Sehingga cara memperbaikinya sama. Bagaimana cara jurnal klien ini berubah menjadi yang seharusnya? Ya. Maka kita bisa lihat di sini ada beban gaji, seharusnya bukan beban gaji. Nah, kita lihat jurnal yang benar. Ya, cara jurnalnya beban gajinya nggak ada. Di seharusnya ini nggak ada. Makanya beban gajinya harus kita hapuskan. Makanya di sini muncullah beban gajinya di kredit 1 juta. Lalu kasnya kita lihat, kasnya 2 juta. Di sini sudah 2 juta. Jadi yang salah dari klien, kasnya 2 juta di kredit dan seharusnya kasnya di kredit juga 2 juta. Berarti kasnya tidak ada masalah, sudah benar. Dan beban iklan di sini belum ada. Makanya kita munculkan di jurnal koreksi. Kembali lagi, kalau kita gabungkan, kita bayangkan saja digabungkan. Beban gaji di sini debit 2 juta, di sini di kredit ini 2 juta ya, salah ketik. Di sini ada beban gaji 2 juta, di sini ada beban gaji 2 juta. Ini posisinya debit, ini posisinya kredit. Berarti saling mengurangin. Debit ketemu kredit saling mengurangin, nominalnya sama-sama 2 juta, maka beban gaji akan hilang. Maka di sini tidak ada beban gaji lagi. Kasnya tidak perlu dikoreksi, makanya di sini tidak ada koreksi. Dan di sini belum ada beban iklan, makanya kita tambahkan beban iklan di sini. Ya, jadi di sini nggak ada beban iklan, di sini ada beban iklan. Jadi anggap saja beban iklan di sini 0, beban iklan di sini 2 juta. 0 tambah 2 juta, maka dapatlah beban iklan di debit 2 juta. Jadi di sini saya membuat jurnal koreksi ini. Untuk membuat jurnal koreksi ini kalian harus tahu apa yang di jurnal klien dan apa yang seharusnya dicatat oleh klien, yang benarnya apa. Jadi anggap saja yang salahnya seperti apa, yang benarnya seperti apa, makanya kita bisa buat jurnal koreksi. Intinya yang di jurnal klien atau yang salah ditambah dengan jurnal koreksi kita, maka akan menjadi jurnal yang seharusnya atau jurnal yang benar. Dan saya ingatkan lagi, yang dibutuhkan oleh auditor adalah jurnal koreksinya saja. Ini saja jawabannya. Ya, cuma ini jawabannya, dan ini hanya penjelasan saya saja. Seharusnya ini nggak pernah dicatat. Ya, ini hanya untuk membantu kita melihat jurnal koreksi yang dibutuhkan. Kita masuk ke contoh berikutnya. Terdapat pembelian secara kredit sebesar 1.500.000, namun dicatat klien secara tunai. Jadi yang dicatat klien adalah secara tunai. Jadi klien mencatat peralatan pada kas. Seharusnya bukan kas di sini, tetapi hutang. Nah, ini juga salah. Nah, saya koreksi dulu. Nah, di sini peralatan pada kas seharusnya peralatan pada hutang. Kita lihat peralatannya. Kalau versi klien 1.500.000 peralatannya di debit, seharusnya yang benar itu dicatat peralatannya di debit 1.500.000 juga. Berarti peralatan nggak ada masalah. Ya, sudah benar, posisinya sudah benar dan nominalnya sudah sama. Sekarang jadi masalah adalah kasnya. Seharusnya tidak ada akun kas di sini. Maka dari itulah akun kas ini harus kita hapuskan. Nah, cara menghapuskannya, kalau kas ini di kredit, berarti cara ngapusinnya kita letakkan di debit. Ya, jadi terhapus nanti. Kasnya di kredit, kasnya di debit, saling menghapus, maka di sini tidak ada lagi akun kas. Nah, yang kurang adalah hutang. Di sini tidak ada hutang, maka kita tambahkanlah hutang. Hutang bertambah di kredit, maka muncullah kas di debit 1.500.000 dan hutang di kredit 1.500.000. Nah, untuk memastikannya kita gabungkan yang di jurnal klien sama jurnal koreksinya. Nah, kita lihat peralatan
1.500.000 di sini tidak ada, maka posisinya tetap sama-sama debit posisi peralatan 1.500.000. Berikutnya akun kasnya. Akun kasnya di sini kredit, di sini debit, saling menghapuskan, maka tidak ada lagi muncul kas di sini. Dan di sini nggak ada hutang, berarti anggap saja hutangnya 0 di sini, dicatat 0 oleh klien. Sedangkan di sini ada hutang 1.500.000. 0 ditambah 1.500.000 maka dapatlah 1.500.000 dan posisinya kredit karena ini adalah posisi kredit. Ya, kembali lagi, inilah yang diperlukan oleh auditor, jurnal koreksi seperti ini. Ya. Berikutnya, di sini contohnya terdapat pembelian peralatan secara kredit sebesar 700.000 dan secara tunai sebesar 900.000, tetapi dicatat klien secara kredit semua sebesar 1.600.000. Berarti klien mencatat pembelian peralatan ini secara kredit. Makanya jurnal yang dia catat adalah peralatan pada hutang. Padahal ini salah. Ya. Seharusnya yang benar kreditnya hanya 700.000 dan tunainya 900.000. Maka jurnal yang benar itu seharusnya ini. Peralatan 1.600.000, lalu kreditnya ada kas dan hutang. Nah, kita lihat peralatannya sudah benar, ya, sama-sama di debit, berarti tidak ada koreksian. Hutangnya 1.600.000 seharusnya 700.000. Posisinya ini kredit, berarti kebanyakan hutangnya. Makanya hutangnya kita kurangin. Kita kurangin berapa? Supaya hutangnya jadi 700.000, berarti kita kurangin 900.000. Nah, kembali lagi saya katakan kalau mengurangi berarti berlawanan, ya. Di sini kredit kita kurangin, berarti letakkan di debit sebesar 900.000. Lalu di sini tidak ada kasnya, seharusnya ada kasnya. Makanya kita tambahkan di sini adalah pembelian peralatan secara tunai, berarti kasnya keluar. Kalau kasnya keluar berarti posisinya di kredit 900.000. Nah, sekarang kita tambahkan peralatan di sini ada, di sini tidak ada, berarti tetap nilainya 1.600.000. Di sini ada hutang di kredit, di sini ada hutang di debit, saling mengurangin. Yang besar adalah yang kredit, berarti akan bersisa yang kredit. 1.600.000 dikurang 900, maka muncullah hutang 700.000. Di sini tidak ada kasnya, berarti kasnya 0. Di sini kasnya berkurang 900.000. Berarti 0, di sini 0, di sini 900.000, berarti akan tetap di sini kasnya di kredit 900.000. Dan kembali lagi, jurnal koreksi untuk auditor adalah yang ini. Ya. Ini yang salah dari klien, ini jurnal koreksi kita sebagai auditor. Berikutnya kita masuk ke contoh terakhir. Ini adalah kasus lain, ya. Jadi kita nggak bahas jurnal koreksinya seperti apa. Ini kita bahas perlu atau tidaknya jurnal koreksi. Sebagai contoh, auditor melakukan pemeriksaan. Jadi dia sedang meriksa tahun buku tahun 2022. Jadi kalau auditor meriksa tahun 2022 itu pasti sampai ke tahun 2023, ya. Nah, pada tanggal 10 Januari 2023 auditor menemukan suatu kesalahan. Jadi terdapat transaksi penjualan sebesar 4 juta yang salah dicatat, di mana seharusnya 1 juta. Jadi ada nota tercatat 4 juta di jurnalnya, padahal di notanya hanya 1 juta. Setelah diperiksa, ternyata penjualan tersebut atas pesanan tanggal 28 Desember. Jadi pesanannya tanggal 28 Desember, tetapi pengiriman barangnya tanggal 2 Januari. Jadi dalam artian, ini pada tanggal 28 Desember ini belum ada transaksi penjualan, ya, baru mesan saja. Dan pengirimannya pada tanggal 2 Januari dan diterima tanggal 5 Januari 2023. Berarti penjualan ini seharusnya tercatat di 2023. Sedangkan kita sedang mengaudit tahun 2022, jadi nggak ada hubungan. Maka auditor memutuskan tidak perlu jurnal koreksi, karena kalaupun butuh koreksi itu di tahun 2023. Sedangkan auditor sedang mengecek 2022, jadi nggak ada hubungan dengan 2022. Walaupun menemukan kesalahan ini di tahun 2023 atas pesanan tahun 2022. Karena ini statusnya masih pesanan, belum pengiriman barang, belum penerimaan barang, jadi belum bisa dianggap penjualan. Ya. Nah, lain lagi kalau kasusnya
setelah di cross check, penjualannya ini seharusnya tercatat di tahun 2022. Kalau kesalahannya di tahun 2022, jadi notanya itu tahun 2022, maka perlulah jurnal koreksi. Jadi setiap kesalahan belum tentu ada jurnal koreksinya. Kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Nah, ini kasus terakhir, ada hasil pemeriksaan tanggal 10 Januari 2023, terdapat klien yang bangkrut sehingga diadakan penghapusan piutang. Setelah ditelusuri, ternyata klien mengumumkan kebangkrutan. Jadi kalau perusahaan mau bangkrut, biasanya akan mengumumkan kebangkrutannya untuk pelunasan piutang ataupun perlakuan pajak dari pemerintah atau semacamnya. Nah, di sini dia mengumumkan kebangkrutan pada tanggal 25 Desember. Sedangkan auditor sedang melakukan pemeriksaan tahun 2022. Nah, tanggal neraca tahun 2022 adalah 31 Desember. Jadi sebenarnya di sini perusahaan ini maksudnya perusahaan yang mau bangkrut ya, bukan perusahaan klien. Saya koreksi dulu, terdapat perusahaan jadi ada perusahaan yang memiliki hutang terhadap perusahaan klien, perusahaan yang sedang kita audit. Nah, perusahaan ini berhutang, seharusnya membayar tetapi tidak bisa membayar karena perusahaannya mau bangkrut. Ya, di sini sudah bangkrut, statusnya sudah bangkrut. Dan kita sebagai perusahaan klien yang sedang kita audit akan melakukan penghapusan piutang. Nah, tetapi kita baru mengetahui kebangkrutan tersebut pada tanggal 10 Januari. Jadi pada tanggal 10 Januari baru ketahuan orang ini atau perusahaan ini mau bangkrut. Jadi nggak bisa kita tagih piutangnya, maka kita lakukan penghapusan piutang. Jadi perusahaan klien akan menghapuskan piutangnya, dianggap lunas hutangnya. Nah, auditor setelah menelusuri, ternyata perusahaan ini mengumumkan kebangkrutannya pada tanggal 25 Desember tahun 2022. Jadi anggap saja perusahaan klien atau tempat kita mengaudit itu baru tahu tanggal 10 Januari. Seharusnya dia mengetahuinya tanggal 25 Desember. Maka bisa dikatakan pola pikir auditor ini kesalahannya perusahaan klien. Klien nggak tahu kalau mereka itu bangkrut sudah lama, yaitu tanggal 25 Desember, sehingga mereka tidak mencatatnya. Maka dari itulah auditor perlu melakukan jurnal koreksi karena ada info tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan tahun 2022 karena kebangkrutannya tanggal 25 Desember. Walaupun baru diketahui tanggal 10 Januari, tapi kejadiannya seharusnya sudah tercatat di tanggal 25 Desember 2022. Tentunya akan mempengaruhi laporan keuangan tahun 2022. Seperti yang saya katakan tadi, laporan keuangan 2022 itu patokannya kan tanggal neraca, yaitu tanggal 31 Desember 2022. Jadi segala sesuatu kejadian yang terjadi sebelum tanggal 31 Desember 2022 itu pasti akan mempengaruhi laporan keuangan tahun 2022. Sedangkan kalau contoh berikutnya sama. Jadi ada perusahaan yang mau bangkrut, perusahaan lawan transaksi yang mau bangkrut, tetapi setelah dilakukan cross check ternyata mereka mengumumkan kebangkrutan tanggal 2 Januari 2023. Berarti kejadiannya setelah tanggal 31 Desember 2022. Nah, kembali lagi auditor meriksa tahun 2022, berarti nggak ada hubungan di tahun 2022 karena mereka bangkrutnya tanggal 2 Januari 2023. Sudah lewat tanggal 31 Desembernya. Maka auditor bisa saja tidak perlu melakukan jurnal koreksi karena ini tidak mempengaruhi laporan keuangan tahun 2022. Karena kejadian ini terjadi di tahun 2023. Ya, jadi tentunya akan mempengaruhi laporan keuangan tahun 2023, bukan tahun 2022. Nah, itulah sedikit ilustrasi tentang jurnal koreksi. Intinya, jurnal koreksi ini kalau terdapat soal seperti ini, kita harus tahu apa yang dicatat klien, ya ini tadi,
dan apa yang seharusnya, sehingga kita bisa membuat jurnal koreksi yang benar. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui jurnal yang dicatat. Ya, tentunya kita harus memiliki kompetensi dalam hal penjurnalan. Nah, kalau mahasiswa perkuliahan tentunya harusnya memahami dasar-dasar jurnal dari mata kuliah sebelumnya, seperti pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, ataupun juga akuntansi keuangan lanjutan, dan juga dari mata kuliah lainnya. Karena kalau kita nggak tahu jurnalnya, kita nggak tahu jurnal klien dan jurnal yang seharusnya, tentunya kita juga nggak akan bisa membuat jurnal koreksi. Itu saja, sekian dan terima kasih.